Semua hidup kita ini ada tanda darah, saudara-saudaraku. Kita lewati yang ada tanda darah yang benar-benar nyata. Tidak abu-abu, tidak samar-samar, tapi nyata, saudaraku. Sehingga kita boleh berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kelihatan adalah sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan ini nanti bermulaan dalam Wahyu 21 ayat 5. Lihat, aku jadikan semuanya baru. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan bagi Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita yang mendengar firman Tuhan dan doa penyembahan kita sebentar. Saya mau mengajak kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ini adalah firman Tuhan yang sangat terkenal dan banyak orang bisa menghafalkannya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, kita akan memperhatikan bagaimana kita berjalan di dalam Yesus dan kemana sasaran kita, tujuan kita. Dan tujuan akhir adalah datang kepada Bapa. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita datang kepada Bapa? Di manakah Bapa itu? Sebab kalau kita tidak tahu, saudara-saudaraku, namanya orang tidak tahu, kita berjalan tidak tahu alamat yang dituju, itu sangat repot. Tanpa tujuan itu sangat repot. Jadi harus terang, saudara-saudaraku, harus jelas. Sebabnya Yohanes pasal 14 tadi ayat yang ke-6 itu mudah disebutkan, tapi tidak semua orang bisa mengerti. Saya mau mengajak kita membaca Wahyu pasal 21. Inilah tempat Bapa dan manusia. Jadi kita kesana akan datang. Wahyu pasal 21 mulai 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah saudara-saudaraku tempat kemana kita akan datang, kemana sasaran kita. Saya juga dulu, biarpun lama saya baca itu, tapi saya kurang istilah bahasa sekarang nggak begitu ngeh, ya. Tapi kalau kita baca sekarang, kemana kita bisa datang kepada Bapa, itu nantinya adalah di Yerusalem baru, dan sudah dikunci di situ tempat Allah dan manusia. Jadi artinya Allah yang sudah menyediakan tempat itu, dan orang yang sudah sampai ke sana, manusia yang sampai ke sana. Inilah yang kita gumuli saudara-saudaraku dalam ibadah kita. Inilah yang kita gumuli di dalam doa kita. Dan sangat tepat kalau kita setia dalam 3 ibadah itu. Ibadah pendalaman firman, ibadah doa penyembahan seperti kita malam ini, dan juga ibadah persekutuan, ibadah minggu. Itu sebabnya semua ini tidak boleh kita ringankan. Ya, banyak orang dianggap ibadah doa penyembahan itu biasa-biasa, kurang penting. Buktinya ada banyak, ya, susah sekali. Mungkin bahkan tidak pernah juga ibadah doa penyembahan. Saudara-saudaraku, banyak orang tidak mengerti bahwa itu sebenarnya mereka tidak benar-benar ada kerinduan datang kepada Bapa. Karena 3 hal itu, saudara-saudaraku, itu menghentar kita datang kepada Bapa. Sebabnya kiranya Tuhan berikan kekuatan bagi kita dan suka, ya, beribadah doa penyembahan yang kita laksanakan seperti malam hari ini. Kita suka ibadah Rabu, ya, itu lebih lagi mendalam firman, ya, dan ibadah minggu, persekutuan kita, ya. Dan juga dalam hal itu, asal semua yang membangun boleh pakai talenta masing-masing. Ada memuliakan Tuhan dengan, ya kalau dalam perjanjian lama dengan musik, ceracap, gambus, apa semuanya. Jadi ya pelayanan musik kepada Tuhan. Ada yang bisa bernyanyi, kor atau apa semuanya. Ada yang mengalami pengalaman untuk menguatkan, ya. Makanya kalau bersaksi, saudaraku, jangan cerita mana-mana. Aku habis beli ikan asin, beli telur. Habis aku beli telur, beli ayam. Apa yang membangun orang? Ya, nggak penuh ibadah, orang bisa begitu, saudaraku. Jadi ini harus semakin perjalanan yang teguh, yang setia menuju Bapa, menguatkan orang yang mau juga menuju Bapa. Biar itu menjadi kesaksian kita.
Kiranya Tuhan kuatkan kita. Jadi banyak orang belum mengerti bersaksi. Bertele-tele. Kadang bisa lebih 15 menit, bisa setengah jam. Itu habis waktu jemaah mendengar cuma gitu. Tidak ada bobotnya. Mending aja, tidak usah kalau yang gitu-gitu, saudaraku. Ya. Tapi kalau ada pengalaman di dalam Tuhan, maju di dalam Tuhan. Karena mendengar firman, karena praktek firman, ada kuasa Tuhan. Nah, ini membangkitkan semangat. Jadi orang juga akan semakin diteguhkan dalam perjalanannya. Nah, itu baik, saudaraku. Jadi sasaran kita datang kepada Bapa. Ini. Jadi kita sudah lihat tempat Allah dan manusia itu adalah di Yerusalem baru. Nah, jadi Yohanes 14, di mana tempat Bapa yang kita akan temui. Ya ini apa yang kita baca. Jadi semua saudaraku ada di dalam firman, tidak asal-asalan. Sehingga kalau ada dalam firman Tuhan, kita diteguhkan, kita dikuatkan, dan kita memiliki sasaran. Dan nanti kita tidak akan kecewa. Pasti akan terjadi. Nah, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kesana kita, saudara-saudaraku. Dan inilah sasaran ibadah kita. Inilah sasaran iman kita. Kesanalah, saudaraku, kita semuanya bergumul. Dan jalannya itu semua adalah Yesus. Ya, makanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, sudah barang tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Ya, orang bilang endingnya, ya, biar enak saudaraku langsung bisa. Jadi ada awalnya, ada akhirnya, ya, ada tujuannya. Bagaimana kita supaya berjalan tidak mengalami kekecewaan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, semua kita memulai perjalanan. Jangan loncat, saudaraku. Ya, bagaimana namanya loncat? Satu, jalannya nggak melalui pintu. Dari mana dia loncat? Ya dari jendela. Ada loncat dari tembok. Ya jangan. Jadi yang benar, saudaraku, kalau mau berjalan harus melewati pintu. Haleluya. Jadi pintunya itu nggak ada dua macam, saudaraku. Jadi pintu itu satu adalah Yesus berkata, Yohanes 10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ini yang saya baca Yohanes 10 ayat 1. Jadi ini saudara-saudaraku. Jadi perjalanan rohani itu, pintunya itu adalah Yesus. Dan kita itu, saudaraku, harus masuk
dalam kandang penggembalaan. Nah ini. Apa artinya kandang penggembalaan? Bukan hanya karena ada pendetanya, ada gerejanya, itu baik. Tapi artinya tidak berjalan sendiri, tidak berjalan sesuka-sukanya. Ya, jadi saudaraku, satu perjalanan, satu rombongan. Jadi di dalam hal ini biar ada keserasian, kesehatian. Ini saudara-saudaraku, saling mencocokkan diri, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling mendukung, saling tidak merasa melebihi dari orang lain. Tapi kita harus selalu merasa orang lain itulah biar lebih tinggi dari kita. Karena siapa yang mau besar, siapa yang mau yang terdahulu, siapa yang mau terberkati, hendaklah dia menjadi yang paling rendah dan yang mau melayani. Haleluya saudaraku. Ini jadi beda. Kalau di dunia ini, wah aku hebat, ini. Makanya kalau di dunia ini selalu ingin menonjolkan apa yang ada pada dirinya. Tapi kalau kita enggak, sampai apa yang kita lakukan juga, sampai kalau kita berpuasa, nggak boleh tunjukkan. Aku lagi berpuasa loh. Nah, jadi supaya orang nggak lihat, ya harus cuci muka dan rambutnya diminyaki biar nggak kelihatan cemberut-cemberut. Ya ini sudah. Kalau juga memberi, itu juga engkau harus. Ini loh. Nah, 100.000. Ya. Kalau ngelihat di terawang karena takut uang palsu, yang gampang mana. Tapi terawangnya di rumah, nggak usah dikebagian juga. Haleluya. Iya. Jadi karena Tuhan bilang apa yang diberikan oleh tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kanan. Artinya sama sekali bukan untuk dipamerkan, dipertontonkan, tapi kita lakukan semua supaya Bapa kita di sorga itu, ya kan dia belum turun sekarang, dia masih di sorga. Nah nanti kalau ke Yerusalem baru ya nggak di sorga lagi. Nah itu saudara. Jadi dia akan melihat semua perbuatan kita. Jadi kalau sudah dilihat orang untuk kemuliaan diri supaya orang pikir baik atau bagaimana, nah itu sudah hilang upahnya, nggak ada lagi upahnya. Jadi kita jangan sampai kehilangan upah. Semua apa yang kita lakukan, semua kita terima. Berkat Tuhan diberikan kepada kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi melalui pintu. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudaraku, yang dituntun Tuhan itu selalu yang mau tergembala dan yang tidak membuat peraturan sendiri, tidak lompat, tidak dari mana-mana, tapi masuk melalui pintu penggembalaan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya harus semakin tergembala. Semakin tergembala itu artinya tidak mau berbuat sewenang-wenang. Ini saudaraku. Ya, di situ. Saya kalau ingat belajar tergembala saudaraku, ya aduh. Ya kalau untuk sekarang ini susah mereka seperti begitu. Tapi kalau kami dulu begitu, saya saudaraku ya.
Dia bilang, Manik, sebelum jam 5, ini semua, halaman semua harus bersih. Jadi panjang itu gereja, begitu kayak letter U baru ke belakang. Nah, ini semua sebelum ada orang lewat harus udah bersih. Jadi sudah jam 5, doa sama-sama sampai jam 6. Habis itu masih makan BABI. Banyak saudaraku manggil-manggil kita. Manggil-manggil itu namanya Uji. Ada yang putih, nggak tahu bahasa Toba, dia tahu bahasa Nias. Bandel, saudaraku. Aduh, kita sedih juga, ya. Digembalakan nggak mau dengar-dengar, saudaraku. Ya. Jadi beres itu semua, makan 2 biji singkong, baru sama air hangat, nggak pakai gula, pakai garam. Gak bawa apa-apa, langsung ke sawah. Udah pulang, dikasih sama ibu gembala itu makanan di piring. Habis itu pendetanya lihat, karena di sana ada bilik. Kita udah lagi berdua mau makan ini, langsung Manik, yum. Gitu nggak boleh lama-lama, harus cepat jawab, yum. Kamu mau ambil lagi sana, naik sepeda, ambil lagi sekali lagi kayu. Ini taruh, nggak boleh nanti om. Masa cuma makan nggak bisa, ngapain lagi aku hidup kalau makan aja nggak bisa. Nggak boleh begitu. Jalan, ya kayak tentara aja, siap, jalan. Pas aku pulang, baru ambil lagi nasi. Kadang udah banyak semut, nggak ada yang lain, yang makan itu aja. Bekas semut juga mau bekas apapun itu, ya itulah kembali. Ini sudah itu banyak sekali pengalaman, ya. Jadi kerja sawah 1/2 hektar. Makanin BAB puluhan ekor, ya, nyari kayu. Kadang nanti ya kalau sudah suruh lagi naik sepeda, ratusan kilometer, melayani saudara-saudaraku. Nah, ini semua kursi-kursi itu udah bagian sendirilah itu. Ini pengalaman saudaraku. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Tapi ya untuk sekarang saya rasa senang saudaraku, karena saya terbiasa, ya, walaupun belum sempurna, ya, ini saudara-saudaraku. Jadi begitulah. Makanya saya pikir, ya Tuhan kasih masih umur panjang. Hari ada pendeta datang sini, Bapak kesaksiannya ini menguatkan saya, gitu. Jadi dia bilang, itulah makanya Bapak yang masih dikasih panjang umur ya sama Tuhan. Gitu, saudara-saudara. Jadi dia bilang, aku jarang dengar kesaksian sekarang yang begini ini. Kata dia, itu pendeta yang datang sini. Bukan aku yang ngomong, dia yang ngomong itu. Jadi saya yakin Tuhan suruh datang sini. Ya, gitu dia bilang. Itu saudara-saudara. Jadi apa yang disebutkan itulah semua sampai di dalam ajaran Alkitab, sampai di dalam ajaran hidup sehari-hari. So, kalau nggak begitu, kita nggak dikirim sekolah Alkitab. Begitulah dulu. Udah lebih 2 tahun saya dikirim. Wah, ini hati saya hitung-hitungan. Saya kerja sawah 2 kali, panen setahun, yang saya makan berapa, yang dikasih ke saya berapa. Saya ambil keputusan dalam hati saya, kalau ini saya nggak mau pulang lagi nih. Gitu. Saya praktek aja nggak mau pulang lagi ke Sumatera. Nah, itulah makanya saya ada ke Jawa Timur dan boleh menikah di sana juga. Itulah semuanya ceritanya, saudara-saudara. Ya, jadi harus melalui pintu
pintu penggembalaan. Itu artinya berani, saudaraku, seperti Yesus, walaupun apa yang saya saksikan itu baru merupakan permulaan, tidak mempertahankan. Aku sudah lapar, nggak boleh ngomong gitu. Oh, aku sudah capek, nggak boleh ngomong gitu. Nah, jadi apapun tidak ada ya yang dipertahankan. Tidak ada bilang tidak. Tapi di dalam Yesus segala sesuatu dia bilang ya. Ini saudaraku. Biar semakin Tuhan tolong kita. Yang pertama kita akan lakukan itu kepada kebenaran firman Tuhan. Ini saudara-saudara. Ya. Jadi tergembala di dalam ya terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi nanti kita, saudara-saudaraku, namanya tertulis dalam kitab anak domba itu. Bagaimana kita mendengar suaranya dan tergembala tadi? Ini saudaraku, disitulah kita boleh mendapat nama yang tertulis dalam kitab anak domba Allah itu. Dalam kitab Wahyu, kalau tidak tertulis namanya dalam kitab anak domba itu, nanti dia akan diserahkan ke antikris. Jadi supaya tertulis nama kita adalah domba-domba yang tergembala. Itu sebabnya di sini ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi nama domba yang ya mengikuti saudaraku. Kalau domba yang bandel, nggak masuk saudaraku. Harus benar-benar yang penuh dengan kerinduan. Kiranya Tuhan mau tolong kita semuanya, saudaraku. Ya, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia. Nah ini saudaraku, tidak boleh mendahului, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengikut kehendak Tuhan. Karena kita mengenal suara Tuhan. Di akhir zaman ini yang banyak adalah pengajaran-pengajaran yang bermacam-macam. Jadi kita, saudaraku, harus mendengarkan firman Tuhan yang mengarah membawa kita ke Yerusalem baru. Nanti kita bisa terus akan semakin mendengar itu bagaimana. Nah ini kalau kita pelajari ini masih terlalu banyak-banyak lagi saudaraku. Ya, sedikit untuk kita lebih melihat. Pertama saudara-saudaraku, pintu itu tidak semua sembarang pintu. Orang yang mendapat keselamatan itu, dia harus memasuki pintu yang apa itu kalau chat ya dicet, kalau dikasih darah domba apa itu namanya? Kita baca dulu. Apa dia bilang di sini? Mari kita baca dulu.
Keluaran pasal 12 ya. Ya. Keluaran 12 mulai 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudara-saudaraku, kita harus ada ya pintu yang darahnya ya, yang pintu itu dilabur ya, disapu, dia apa kayak dicat lah gitu ya, ya dibubuhkan darah, saudaraku. Ya ini saudara. Jadi tidak sembarang pintu, tapi pintu yang ada darah. Jadi Tuhan tidak membiarkan kebinasaan kalau pintu rumah itu ada tanda darah. Ini saudaraku. Jadi jangan nanti darah pintu yang licin nggak bisa nempel darah, harus benar-benar. Apa itu artinya kalau darah itu nggak bisa nempel? Itu manusia yang masih di dalamnya banyak, saudaraku, yang menutup tapi tidak ada kekuatan. Begitu ada air sedikit langsung hilang. Jadi tanda darah itu harus ada. Artinya saudaraku, semua hidup-hidup yang tidak berkenan harus tidak kelihatan. Yang ada adalah penebusan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Ini yang menentukan. Bukan lamanya orang jadi Kristen, bukan hebatnya orang tahu firman. Itu sudah bagus kalau kita tahu firman. Ya, sudah bagus. Tapi kalau kelihatan dalam kita nggak ada tanda darah itu, masih yang kelihatan segala hidup yang lama. Makanya darah itu harus benar-benar menutup semua, saudara. Jadi Tuhan pasti lihat nyata sekali darah, nggak samar-samar, saudara. Artinya harus nyata penebusan darah Yesus dalam hidup kita. Jangan ada lagi yang lain-lain. Mari kita mulai bergumul, berjuang untuk itu. Itu baru permulaan, start. Ya, nanti saudaraku berjalan lagi. Ini baru dari awal. Harus jangan kelihatan lagi kayu itu. Yang kelihatan adalah darah anak domba. Bagi kita adalah darah anak domba Allah. Itulah penebusan darah Yesus. Ini harus semua cukup untuk menutup semua hidup kita sampai tidak ada kelihatan sedikit pun. Karena keselamatan itu Tuhan melihat ada tanda darah. Jadi kita semua sudah disalut oleh darah Yesus. Saya perhatikan saudara-saudaraku, disalut dengan darah itu. Ya, harus sampai tidak ada kelihatan
rasa kayu lagi, nggak ada lagi. Jadi semua sudah kelihatan dibasuh oleh darah Yesus. Hati kita, pikiran kita, pokoknya yang keluar dari pintu itu, semua hidup kita, haleluya, itu semua lengkap di situ. Harus, saudaraku. Ini, kiranya Tuhan tolong kita, dan Tuhan akan mampukan kita. Maka malam hari ini, karena kita akan masih berdoa, biarlah Tuhan tolong kita, semua hidup kita ini ada tanda darah, saudara-saudaraku. Kita lewati yang ada tanda darah, yang benar-benar nyata. Tidak abu-abu, tidak samar-samar, tapi nyata, saudaraku. Sehingga kita boleh berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kelihatan adalah sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan ini nanti bermulaan dalam Wahyu 21 ayat 5. Lihat, aku jadikan semuanya baru. Biarlah itu yang menghantar kita menyembah Tuhan saat ini, dan benar-benar kita terarah ke Yerusalem baru. Mari kita mau datang kepada Tuhan.